Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Eka Wahyu Prakoso 185214093 dalam program KKN Universitas Sanata Dharma Yogyakarta kelas 13. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini saya akan melanjutkan series penyuluhan saya dengan tema gizi masyarakat, dan saya akan membaginya ke dalam dua bagian. Pada bagian yang pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang gizi seimbang dan gizi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, pertama kita harus mengerti dulu pengertian dari gizi. Gizi itu apa sih? Jadi, gizi adalah zat pada makanan yang dibutuhkan oleh organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan yang dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh yang meliputi protein, vitamin, mineral, lemak, dan juga air. Sehingga sangat penting bagi setiap kita untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kenapa? Nah, nanti akan ada penjelasan lengkapnya. Dan yang mengonsumsi makanan bergizi seimbang itu tidak hanya anak-anak saja, tetapi orang dewasa juga perlu gizinya itu seimbang. Supaya apa? Supaya badannya sehat. Dan apabila ada di antara kita yang sedang mengidap penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi atau darah tinggi, kemudian penyakit jantung dan lain sebagainya, kita sangat perlu untuk mengatur pola makan kita. Apa yang harus kita konsumsi itu harus betul-betul diatur. Nah, semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, setelah kita tahu ya, kita sudah belajar tentang pengertian dari gizi yang intinya bahwa tubuh kita ini memerlukan protein, tubuh kita ini memerlukan vitamin, mineral, lemak, dan air yang tentu saja harus seimbang. Ya, kita tidak boleh terlalu banyak makan lemak, kita tidak boleh terlalu banyak makan protein, gitu ya. Tetapi semuanya harus dalam keadaan yang seimbang. Nah, di sini ada 3 poin ya, dari sebuah pertanyaan, gitu ya. Dari manakah zat gizi? Yang pertama, keberadaan makanan tidak sekedar merupakan kebutuhan primer, namun menjadi bagian dari kebudayaan atau tradisi. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara, makanan itu ternyata tidak hanya menjadi kebutuhan utama bagi kita, tapi makanan itu juga lekat dengan yang namanya kebudayaan. Makanan itu lekat dengan tradisi. Dan kita harus bangga ya, bahwa di Indonesia ini dikembangkan bioteknologi oleh para leluhur kita dan mereka sudah mengenal. Ya, contohnya apa? Adanya tempe. Tempe itu asli Indonesia dan itu merupakan mahakarya dari para leluhur kita ya yang menciptakan sebuah makanan bernama tempe. Tempe itu luar biasa dan itu menjadi sebuah identitas. Dan tidak hanya identitas, tapi tempe itu juga merupakan makanan yang kaya akan protein, gitu ya. Jadi kita harus jangan malu gitu ya mengonsumsi tempe, tapi kita harus bangga gitu ya ketika kita makan tempe gitu ya. Jadi ayo makan tempe gitu ya, nggak cuma makan tempe aja, tapi kita bisa makan ikan juga. Jangan lupa makan ikan, gitu ya, kata Menteri Susi ya, kalau tidak makan ikan ditenggelamkan. Nah, itu ada benarnya. Jangan lupa makan ikan. Kenapa? Karena negara kita ini adalah negara kepulauan, kaya akan sumber daya air, lautnya luas. Ya, artinya ikan di negara kita ini berlimpah. So, kita makan ikan gitu ya, karena ikan itu sangat baik buat kesehatan kita, sangat baik buat anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita nggak makan ikan. Di sini udah makan ikan boleh lambaikan tangan. Ya, saya percaya ya bahwa kita ini daerah pesisir di kota Cilacap, maka kita juga harus rajin makan ikan ya. Oke, nah yang kedua, makanan sebagai simbol seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, tidak hanya tradisi tapi simbol. Nah, zat gizi diperoleh dari makanan yang didapatkan dalam bentuk sari makanan
dari hasil pemecahan pada sistem pencernaan. Betul ya? Bahwa ketika kita mengonsumsi sebuah makanan, maka makanan itu akan diolah di dalam mulut. Ada enzim-enzim. Kemudian dia turun ke bawah, sampai di lambung ada enzim. Kemudian sampai dia di usus, dicerna. Dan akhirnya kandungan nutrisi dari makanan itu akan diserap oleh tubuh kita. Ya, dan dialirkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme kita. Ya, jadi zat gizi itu sangat penting ya, makanan yang bergizi itu sangat penting. Nah, zat gizi itu dikelompokkan ke dalam dua, yaitu organik dan anorganik. Organik dan tidak organik ya. Yang organik itu meliputi lemak, vitamin, karbohidrat, dan protein. Serta yang anorganik itu meliputi air dan mineral. Nah, selanjutnya, macam-macam zat gizi berdasarkan sumbernya. Nah, ini ada zat gizi nabati dan zat gizi hewani. Nabati adalah sumber zat gizi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan hewani adalah zat gizi yang berasal dari hewan. Kemudian macam-macam zat gizi berdasarkan jumlahnya. Itu ada zat gizi mikro dan juga zat gizi makro. Makro atau makronutrisi yaitu zat gizi atau nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Ya, jadi tubuh kita itu perlu jumlah yang besar, meliputi protein, karbohidrat, dan juga lemak. Sedangkan zat gizi mikro atau mikronutrisi yaitu zat gizi atau nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Yang termasuk zat gizi mikro adalah air, vitamin, dan mineral. Cukup jelas ya. Nah, sekarang apa sih fungsi dari zat gizi itu? Nah, jadi fungsi dari zat gizi yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua, memperbaiki sel-sel yang rusak. Zat gizi itu sebagai sumber energi bagi kita. Ya, makanya kita perlu makan makanan yang lengkap, ada proteinnya, ada lemaknya, gitu ya, ada karbohidratnya supaya apa? Ketika kita makan, kita itu punya tenaga. Bayangkan kalau kita tidak makan dalam 1 hari, kita pasti bawaannya lemes. Kalau anak-anak bapak ibu gitu ya, mau sekolah, pasti bapak ibu nyuruh supaya mereka sarapan. Supaya apa? Supaya ada energinya. Kalau tidak ada energi, maka ketika di sekolah tidak bisa konsentrasi. Ya, jadi penting sekali gitu ya, gizi seimbang itu ya, karena dia sebagai sumber energi. Lalu zat gizi ini juga akan memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Kemudian sebagai sumber pertumbuhan dan perkembangan, mempertahankan fungsi pada organ tubuh, menjaga keseimbangan pada metabolisme, mengatur dan mendukung dari proses metabolisme, serta membentuk sel pada jaringan tubuh. Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat ya, dan ini sangat penting buat kita supaya kita sebagai orang tua ini mengerti begitu ya, pentingnya gizi seimbang buat anak-anak kita. Jadi makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung gizi sesuai yang dibutuhkan. Mengonsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Ini perlu digarisbawahi bahwa ketika kita mengonsumsi makanan, maka itu berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi yang baik atau optimal terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi yang digunakan secara efisien. Jadi mengingat begitu ya, berkaitan dengan tadi fungsi dari gizi ya, supaya tubuh kita ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Artinya apa? Pertumbuhan fisik itu didukung oleh asupan gizi yang optimal. Jadi kalau asupan gizinya optimal, maka pertumbuhan fisiknya juga optimal. Anak-anak kita akan sehat. Ya, dan ketika pertumbuhan fisiknya optimal, maka terjadi perkembangan otak. Otak anak-anak kita itu cerdas. Makanya kenapa orang Jepang itu pintar-pintar ya, karena mereka yang dimakan itu ikan, ya kan? Mereka makannya ikan. Mereka mengalami pertumbuhan fisik, kemudian perkembangan otak. Otak
otaknya jadi cerdas, otaknya pintar. Nah, dari pertumbuhan fisik ini juga akan menghasilkan sehat, anak kita akan menjadi sehat. Kalau gizinya seimbang, artinya anak kita tidak kekurangan gizi atau apa namanya tidak obesitas, tapi tubuhnya ideal, maka akan anak kita itu menjadi anak yang sehat. Dan ini tidak hanya anak-anak ya, tapi orang dewasa juga demikian. Ada loh orang-orang dewasa yang mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Banyak sekali orang-orang dewasa yang demikian. Ya, jadi sebagai orang dewasa, kita sebagai orang dewasa, maka kita juga harus memperhatikan kebutuhan gizi kita. Itu demi apa? Demi kesehatan kita. Nah, sekarang kita harus tahu nih, apa itu gizi seimbang? Gitu ya. Gizi seimbang itu apa sih? Jadi, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Apa yang harus digarisbawahi bahwa gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan. Ya, jadi kita itu nggak boleh makanannya itu hanya satu jenis aja. Ya, dalam satu minggu ya kita cuma makannya tuh tahu terus. Dalam satu minggu kita cuma makannya tempe terus. Jangan. Ya, tetapi harus ada variasi makanan. Harus ada selang-selingnya. Misal, hari ini kita makannya tuh capcay. Ya, capcay sayur. Terus pendampingnya itu tempe. Nah, hari berikutnya kita makannya ikan. Pendampingnya sayur asem. Nih hari berikutnya lagi kita bisa makan daging gitu ya, nanti pendampingnya itu sop misal ya. Jadi ada variasi makanan dan minumannya pun bisa berganti-ganti. Kita bisa minum susu, kita bisa makan sereal, kita bisa makan oatmeal. Nah, jadi perlu ada variasi ya. Kemudian kita nggak cuma makan-makan doang gitu ya. Kalau kita cuma makan-makan aja ya nggak jadi. Tapi perlu adanya aktivitas fisik. Artinya kita nggak cuma makan, tapi kita perlu olahraga. Kita perlu workout ya. Ingat di PHBS tema pertama minimal sehari berapa? Yaitu 30 menit. Ya, jadi paling enggak kita 30 menit gitu ya. 30 menit kita olahraga ya, harus diimbangi dengan aktivitas fisik. Nah, nggak cuma itu, tapi perlu bersih. Makanan yang kita konsumsi juga merupakan makanan yang bersih. Ya, jangan sampai kita makan makanan yang masih kurang matang. Iya. Ya, kurang matang ini dalam artian apa? Misal kita makan sayur belum matang, gitu ya. Tapi harus matang. Dan nggak cuma matang, tapi harus bersih juga. Kemudian, nah, kita juga harus menjaga berat badan kita ideal. Ideal itu apa? Bukan gizi buruk, ya, bukan obesitas, tapi ideal. Nah, di Indonesia, pedoman gizi seimbang diilustrasikan sebagai sebuah tumpeng gizi seimbang. Ya, jadi ada sebuah tumpeng gizi seimbang. Setiap lapisan tumpeng gizi seimbang menunjukkan bahan makanan. Ya, antara lain zat sumber tenaga. Itu meliputi apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Ingat-ingat ya, karbohidrat, protein, dan lemak itu merupakan zat sumber tenaga. Ya, sedangkan zat pembangun itu meliputi protein hewani dan protein nabati. Ya, jadi sumber tenaga karbohidrat, protein, lemak. Kemudian zat pembangun itu meliputi protein hewani dan protein nabati. Nah, contohnya apa? Ada daging merah,
kemudian ayam, ikan, hati, telur, seafood, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Lalu zat pengatur itu meliputi vitamin dan mineral. Contohnya itu terdapat dalam semua jenis bahan makanan, khususnya pada sayur dan buah. Ingat-ingat ada apa aja? Yang pertama, zat sumber tenaga. Yang kedua, zat pembangun. Yang ketiga, zat pengatur. Sumber tenaga, ingat-ingat apa aja? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Zat pembangun, ingat-ingat ada apa aja? Ada daging merah, ada ayam, ada ikan, ada hati, ada telur, ada seafood, ada tahu, ada tempe, kacang-kacangan. Zat pengatur, ya, ingat-ingat ada apa aja? Ada vitamin, mineral. Ya, dan vitamin mineral ini terkandung pada semua jenis sayur dan juga buah-buahan. Nah, tumpeng gizi seimbang juga menggambarkan prinsip dari 4 pilar gizi seimbang. Nah, pilar yang pertama apa? Konsumsi beraneka ragam pangan. Pilar 2, biasakan perilaku hidup bersih. Pilar 3, lakukan aktivitas fisik secara rutin. Pilar 4, pantau berat badan secara berkala. Yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, makan makanan yang beraneka ragam jenis pangan. Kalau Bapak Ibu bosan makan beras, ya, makan nasi, Bapak Ibu bisa biodiversifikasi pangan. Kita bisa mengganti ya nasi beras dengan sumber karbohidrat yang lain gitu ya. Kita bisa pakai jagung, kita bisa pakai sagu gitu ya. Tapi rata-rata perut kita ini kalau belum makan nasi belum kenyang. Ya, atau kita bisa ganti pakai roti, itu pun tidak masalah karena itu sama-sama sumber gitu ya karbohidrat buat kita. Ya, jadi kita bisa beraneka ragam jenis pangan. Kemudian tadi saya sudah ngomong, kita harus hidup bersih. Ya, hidup bersih, makanan sehat, makanan yang bersih. Lalu pilar yang ketiga, lakukan aktivitas fisik secara rutin, harus diimbangi dengan olahraga. Dan pilar 4 adalah pantau berat badan. Berat badan kita ini harus ideal, jangan kegemukan, jangan kekurusan, tapi ideal. Ya. Nah, ini ada tumpeng ya, yang tadi ya dibilang bahwa ada 4 pilar gizi seimbang. Nah, ini tumpeng gizi seimbang. Nih, kita lihat ya di lapisan yang pertama. Nah, lapisan yang pertama ini adalah sumber zat tenaga, zat sumber tenaga. Ya, tuh kita bisa lihat ada beras, ya kemudian ada roti, ada jagung, ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini porsinya berapa? Di tumpeng ini tuh 3 sampai 4 porsi. Ya, jadi ingat-ingat ya, 3 sampai 4 porsi. Nah, kemudian kita naik ke atasnya lagi. Ya, ini tumpeng yang base pertama. Nah, tumpeng yang kedua. Tumpeng yang kedua itu apa? Bapak Ibu, zat pembangun meliputi protein hewani dan juga protein nabati. Ya, dan juga apa namanya? Kita bisa melihat juga bahwa di situ ada buah, ada sayur, ya. Nah, kita bisa melihat ya di situ berapa? 3 sampai 4 porsi, ya. Nah, terus kita bisa lihat yang paling atas, tumpeng yang paling atas. Batasi gula, garam dan minyak. Ya, di sini dilihat. Ya, tuh. Gede banget terpampangnya gitu ya. Batasi gula, garam dan minyak. Minyaknya berapa? 5 sendok makan tuh. Maksimal itu 5 sendok makan. Jadi kita tuh kurangi ya makan makanan yang berminyak, tapi lebih baik kita makan makanan yang apa? Direbus ya. Itu lebih baik ya. Jadi minyak itu batasannya hanya 5 sendok makan. Garam 1 sendok teh. Ya, tuh, kita pakai garam itu batasannya tuh hanya 1 sendok teh aja. Jangan makan makanan yang terlalu asin. Gitu ya. Lalu gula.
batasannya itu 4 sendok makan. Nah, ya, paham ya? Jadi ada tumpeng bagian pertama, tumpeng kedua, tumpeng ketiga, dan tumpeng yang paling atas. Ya, tumpeng yang paling atas itu adalah batasan kita mengonsumsi garam, mengonsumsi gula, mengonsumsi minyak. Dan perlu diimbangi dengan apa? Tuh, ada gambar cuci tangan. Ya, nih cuci tangan, olahraganya bisa main sepak bola, bisa jalan-jalan atau jogging, bisa senam, bisa bersepeda, atau melakukan aktivitas sehari-hari seperti menyapu, mengepel, itu juga termasuk kita olahraga, aktivitas fisik. Nah, lalu kita perlu memantau berat badan ya, supaya kita tahu bahwa berat badan kita adalah ideal. Nah, iya, tumpeng gizi seimbang menggambarkan 4 pilar gizi seimbang agar hidup sehat. Yang pertama, nah ini penting banget ya, yaitu konsumsi makanan beragam. Yang kedua, biasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Dan yang keempat, pantau berat badan secara berkala. Zat gizi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, setelah tadi kita belajar tentang dasar-dasar dari gizi, ya, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, sekarang kita mulai nih belajar tentang zat gizi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, zat gizi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Hasil studi Siamero-Rekfon pada anak usia 2 tahun di Indonesia menunjukkan bahwa mereka rentan kekurangan asupan zat besi, kalsium, dan juga seng. Anak-anak tuh kekurangan zat besi, kalsium, dan juga seng. Di mana zat-zat gizi ini memiliki manfaat untuk zat besi Fe, untuk kecerdasan, kemudian mencegah kurang darah atau anemia. Kemudian apa namanya? Kalsium ya untuk pertumbuhan tulang. Kemudian zat seng ya untuk pertumbuhan tinggi badan, daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, kiat agar anak dapat makan bergizi. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu dan juga saudara-saudara. Kiat agar anak dapat makan bergizi. Yang pertama, frekuensi makan anak. Makan utama itu 3 kali sehari. Nah, makan selingan minimal 2-3 kali sehari. Nah, makan utamanya 3 kali, tapi kita juga perlu menambahi makanan selingan. Gitu ya. Misal snack-snacknya pun harus snack-snack yang sehat. Bisa buah, ya terserah lah, terserah Bapak Ibu ya. Itu 2-3 kali sehari. Kemudian berilah makanan yang beragam setiap kali anak makan. Nah, ini ya. Misal ada nasi, umbi-umbian, biji-bijian. Terus ada polong dan kacang-kacangan, ada susu dan olahan susu ya. Susu dan olahannya meliputi keju, yogurt gitu ya. Lalu ada daging, telur, kemudian sayur dan buah kayak vitamin A. Nah, sayur dan buah yang kayak vitamin A itu cirinya adalah berwarna merah atau oranye. Lalu sayur dan buah lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, pilih makanan padat gizi. Artinya makanan yang walaupun dikonsumsi dalam jumlah sedikit, tetapi mengandung zat gizi yang bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Gitu ya. Perhatikan ya, pilih makanan padat gizi. Artinya makanan yang walaupun dikonsumsi dalam jumlah sedikit, tetapi mengandung zat gizi yang bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Contoh makanan padat gizi. Jadi maksudnya kita makannya dikit aja, tapi makan yang dikit itu tuh gizinya udah banyak. Ya, contohnya apa? Hati ayam, daging merah, ikan, teri atau keramba, tahu atau tempe, ya, dan lain-lain. Nah, makanan ini kaya akan zat besi, kalsium, dan juga seng. Nah, tadi kan bilang ya bahwa anak Indonesia di bawah 2 tahun itu rentan kekurangan zat besi, kalsium, dan seng. Ya, tapi kalau kita makan makanan ini gitu ya, ikan, daging merah, hati,
tempe, tahu. Nah, itu kaya akan zat besi, kalsium, dan seng. Kemudian, buat atau belilah makanan selingan yang mengandung protein, vitamin, dan mineral. Jika membeli makanan kemasan, baca label untuk mengetahui zat gizi pada makanan tersebut. Nah, maksudnya makan dalam kemasan, Bapak Ibu atau saudara-saudara itu bisa melihat di bungkusnya. Itu biasanya ada informasi nilai gizi. Ya, jadi kalau beli produk itu jangan cuma dilihat gambarnya aja. Ya, gambarnya menarik, gitu ya. Gambarnya indah, gitu ya. Tapi jangan kemasannya cakep. Tapi kita harus melihat informasi nilai gizinya. Kita lihat berapa kandungan gulanya, berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, berapa glukosanya. Nah, itu ada di informasi nilai gizi. Dan kita bisa cari tahu, dia sesuai nggak dengan kebutuhan anak saya. Gitu ya. Misalnya anak kita, dia alergi terhadap laktosa. Nah, kita bisa lihat di informasi nilai gizi. Atau kita nggak mau anak kita terlalu banyak makan gula. Kita bisa lihat ketika kita beli snack, makanan di informasi nilai gizi pada makanan. Nah, pilih makanan dengan warna terang seperti sayuran hijau tua, buah merah atau oranye, atau kuning tua dan daging merah. Makanan ini banyak mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi kesehatan tubuh. Lalu, menjaga kebersihan tangan dan alat-alat mulai dari saat menyiapkan makanan, menyimpan, hingga memberikan makan anak. Bersihan itu penting. Ingat 4 pilar gizi seimbang. Kemudian membujuk anak agar menghabiskan makanannya. Lalu mengatur pengeluaran belanja dengan cerdas dan cermat. Ini penting, ya. Kita mau anak kita bergizi seimbang, ya. Maka kita harus penting untuk bisa mengatur keuangan kita. Nah, ini contoh pedoman pola makan untuk balita. Nah, di sini ada usia 6 sampai 23 bulan. Nah, untuk anak yang usia 6 sampai 23 bulan, perhatikan, tetap berikan ASI sesering yang anak minta. Lalu, berikan air minum yang sudah dimasak sampai mendidih. Air ini perlu matang, ya. Perlu matang. Kemudian yang ketiga, berikan anak makan utama 2 kali per hari dan makanan selingan 1 kali per hari untuk usia 6 sampai 8 bulan, serta makan utama 3 kali per hari dan makanan selingan 2 kali per hari untuk usia 9 sampai 23 bulan. Kemudian berikan lauk atau pauk sumber protein nabati. Ya, misal tahu, tempe, atau hewani, misal ikan, hati, ayam, telur setiap kali anak makan. Kemudian tambahkan taburan abon hati atau abon ikan teri setiap kali makan untuk meningkatkan asupan zat besi, seng, dan kalsium. Nah, ini ada takarannya, yaitu 1 sendok teh per hari, boleh lebih. Kemudian berikan sayur setiap hari, yaitu 2 kali per hari. Misal capcay, sayuran campuran tahu, hati, dan lain-lain. Kemudian 1 centong sayur per hari, boleh lebih. Kemudian pilih jajanan atau snack padat gizi. Nah, padat gizi ya, contohnya apa? Kue kering, biskuit, kemudian pentol ikan, buah-buahan. Kemudian cookies keramba itu misal 1 buah per hari boleh lebih, biskuit fortifikasi 1 bungkus per hari boleh lebih. Nah, tambah umur maka harus ditambahi porsinya. Nah, ini untuk usia 2 sampai 6 tahun. Berikan apa? Berikan air minum yang sudah dimasak sampai mendidih. Kemudian berikan anak makan utama 3 kali per hari dan makanan selingan 2 kali per hari. Kemudian berikan lauk atau pauk sumber protein nabati, misal tahu, tempe, atau hewani, misal ikan, hati, ayam, telur setiap kali anak makan, termasuk ikan laut 3 kali per minggu. Kemudian tambahkan taburan abon hati atau abon ikan teri setiap kali makan untuk meningkatkan asupan zat besi dan seng 1 sendok teh per hari boleh lebih. Kemudian berikan sayur setiap hari 2 sampai 3 kali per hari. Kemudian pilih jajanan atau snack padat gizi, kue kering, biskuit, susu, pentol, kemudian buah-buahan. Nah, ini contohnya. Nah, porsi standar untuk balita. Kalau tadi kan untuk anak ya, ini untuk balita.
bawah 5 tahun. Nah, kita bisa lihat nih, 6 sampai 12 bulan, 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun. Nasi 6 sampai 12 bulan itu 15 sampai 50 gram atau 1,5 sampai 5 sendok makan. 1 sampai 3 tahun 100 gram. 4 sampai 6 tahun 150 gram. Sayuran 6 sampai 12 bulan 20 gram, kemudian 1 sampai 3 tahun 50 gram dan 4 sampai 6 tahun 100 gram. Buah ya. Kalau 6 sampai 12 bulan itu setengah buah sedang atau 25 gram. 1 sampai 3 tahun satu buah sedang atau 50 gram. 4 sampai 6 tahun satu buah sedang 50 gram. Protein ya, kalau 6 sampai 12 bulan itu satu potongan kecil 10 gram. 1 sampai 3 tahun satu potong sedang 25 gram dan 4 sampai 6 tahun dua potong sedang 50 gram. Protein hewani 6 sampai 12 bulan satu potong kecil 10 sampai 20 gram. Kemudian 1 sampai 3 tahun setengah potong sedang atau seperempat ekor ikan 20 gram dan 4 sampai 6 tahun satu potong sedang atau sepertiga ekor ikan 40 gram. ASI. Nah, dianjurkan hingga 2 tahun gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan hingga 2 tahun. Susu. Nah, kalau untuk 1 sampai 3 tahun itu 70 cc atau sepertiga gelas, 4 sampai 6 tahun 70 cc atau sepertiga gelas. Minyak. Nah, 6 sampai 12 bulan itu cukup hanya 5 gram saja atau 1 sendok teh. 1 sampai 3 tahun itu 5 gram juga 1 sendok teh. Kemudian 4 sampai 6 tahun 10 gram atau 2 sendok teh. Gula 6 sampai 12 bulan jangan dikasih gula ya. 1 sampai 3 tahun hanya 8 gram saja atau seperempat sendok makan. 4 sampai 6 tahun cukup 8 gram atau seperempat sendok makan. Ya. Baik, Bapak Ibu. Demikian presentasi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita bisa lebih memperhatikan tentang gizi, gitu ya. Ingat tadi ada 4 pilar gizi seimbang, gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana mengatur gizi anak-anak kita. Ya, saya harap ini tidak hanya kita dengar, tapi kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan di keluarga kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Gizi Masyarakat bagian yang kedua. Terima kasih dan selamat siang.